Saat ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Simak video pembelajarannya baik-baik. Pertama, kita akan mempelajari tentang aturan di rumah. Nah, anak-anak, apakah kalian di rumah memiliki aturan yang harus ditaati oleh semua anggota keluarga? Aturan adalah ketentuan yang harus ditaati. Nah, salah satunya seperti aturan yang ada di rumah. Jika mematuhi aturan, maka semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Nah, kalian simak videonya untuk mengetahui contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Menyebutkan aturan di rumah. Nah, berikut adalah contoh aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama, membantu ibu di rumah, seperti membantu memasak, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Kemudian, berpamitan ketika berangkat sekolah atau bermain. Jadi, kalian tidak boleh lupa untuk berpamitan kepada orang tua saat kalian pergi ke sekolah ataupun bermain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Menurutmu, apa aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Nah, aturan apa sih yang tepat pada gambar berikut? Ya, benar. Aturan yang tepat yaitu berdoa sebelum makan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang benda. Nino bertanya kepada kalian, coba teman-teman amati benda-benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya semua sama? Nah, benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Nah, wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Diingat ya, ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Artinya, jika benda padat mengisi suatu ruangan kelas, lalu dipindahkan ke sebuah lapangan, maka benda padat bentuknya tetap seperti itu. Contohnya seperti meja, kursi, kemudian pensil, batu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu wujud benda cair. Benda cair adalah benda yang mempunyai sifat bentuk benda yang mengikuti bentuk wadahnya, seperti air aqua yang dituangkan pada gelas, maka air tersebut akan menyerupai sebuah gelas. Nah, contoh benda cair lainnya yaitu seperti madu, kemudian minyak, oli, dan air. Selanjutnya, wujud benda gas. Benda gas mempunyai sifat benda yang mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya seperti balon yang di dalamnya terdapat udara. Selain itu juga ada balon udara, kemudian ada uap, kemudian ada gas LPG, dan bisa juga asap. Nah, kelima gambar tersebut merupakan salah satu benda gas. Selanjutnya,
kita akan mempelajari tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah telur di dalam sarang. Sarang pertama terdapat 4 telur. Sarang kedua terdapat 4 telur. Dan sarang ketiga juga terdapat 4 telur. Kalian harus ingat, banyaknya sarang ada 3. Dan jumlah telur di setiap sarang ada 4. Lalu, berapa jumlah seluruh telur jika ditulis dalam bentuk perkalian? Caranya yaitu, kita jumlahkan dulu telur yang ada di sarang. 4 telur di sarang 1 ditambah 4 telur di sarang 2 dan ditambah 4 telur di sarang 3. Jadi jumlah semuanya adalah 12 telur. Nah, jika dalam perkalian kalian dapat menulis 3 dikali 4. Kalian harus ingat kembali, 3 itu adalah banyaknya sarang. Kemudian 4 adalah jumlah telur di setiap sarang. Jadi, jumlah seluruh telur di dalam sarang adalah 12 telur. Sudah paham anak-anak? Perhatikan kembali contoh berikut. Ada 3 buah kotak, masing-masing kotak terdapat perahu. Benny memiliki 2 buah perahu berwarna biru. Kemudian, Tiur memiliki 2 buah perahu berwarna hijau. Dan Ayah memiliki 2 buah perahu berwarna ungu. Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui jika ditulis dalam bentuk perkalian? Nah, pertama kita harus jumlahkan dulu banyak perahu-perahu tersebut. 2 buah perahu Benny ditambah 2 buah perahu Tiur ditambah 2 buah perahu Ayah sama dengan 6. Nah, kalian bisa menulis 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 kalian dapat dari banyaknya kotak, yaitu kotak milik Benny, kotak milik Tiur, dan kotak perahu milik Ayah. Kemudian, angka 2 kalian dapat dari jumlah masing-masing perahu di dalam kotak. Jadi, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian, kita akan mempelajari tentang nada. Nah, anak-anak, pernahkah kalian bernyanyi? Tahukah kalian, saat kalian bernyanyi, kalian mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan itu namanya nada. Nada ada 2, yaitu nada panjang dan nada pendek. Satuan hitung panjang pendek nada itu namanya ketukan. Nah, sekarang kalian lihatlah penggalan nada 2 ketukan tersebut. Nah, dalam penggalan nada tersebut terdapat 1 titik di belakangnya. Jadi, nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Baik, simbol ketukan pada nada ada 2, panjang dan pendek. Nada 2 ketuk disimbolkan dengan lingkaran penuh. Kemudian, nada 1 ketuk disimbolkan dengan setengah lingkaran. Sedangkan jika dinamika nada ada 2, yaitu keras dan lembut.
Jika nada keras ditandai dengan garis lurus berwarna merah, sedangkan jika dinamika lembut ditandai dengan garis bergelombang berwarna biru. Baik, hanya demikian pembelajaran tema 2 subtema 1 hari ini. Tugas kalian di rumah yaitu kerjakan soal-soal berikut. Jika ada yang belum paham terkait materi ataupun soal, kalian bisa tanyakan ke Bu Guru lewat WA pribadi. Nah, pengerjaannya di buku tulis seperti biasa. Jika sudah selesai, kalian foto. Kumpulkan hari Jumat atau hari Sabtu. Selamat mengerjakan anak-anak. Selamat belajar dan terima kasih.